Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang tahu lebih dulu, bahkan sebelum pikiranmu sempat memahami? Seolah hatimu membawa rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mungkin itu bukan sekadar firasat, mungkin itu adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri. Panggilan dari Allah yang ingin engkau sadar bahwa Ia sedang mengajarkanmu langsung, tanpa perantara, tanpa suara. Inilah tanda-tanda yang sering kita abaikan. Tanda bahwa Allah mungkin sudah memberimu sesuatu yang sangat jarang diberikan kepada manusia, ilmu laduni. Bab 1. Bisikan awal dari laduni. Kadang tanpa kita sadari, ada sesuatu yang halus mengetuk di dalam dada. Ia bukan suara yang bisa kita dengar dengan telinga, bukan juga lintasan pikiran yang bisa kita tangkap dengan logika. Ia seperti angin lembut yang menyentuh dari dalam, membawa rasa yang tidak bisa dijelaskan. Saat engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang muncul di tengah hiruk-pikuk dunia, keyakinan yang lahir tanpa alasan, cinta yang terasa tanpa arah, itu bukan sekadar perasaan biasa. Itu adalah bisikan pertama dari ilmu laduni, tanda halus bahwa Allah sedang membuka jalan bagi hatimu untuk mengenalnya bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Ilmu laduni tidak datang kepada mereka yang banyak bicara, tapi kepada hati yang diam dan berserah. Ia bukan hasil dari belajar, tapi buah dari pengenalan. Ketika engkau mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan lagi kebetulan, bahwa setiap pertemuan membawa pesan, dan setiap kehilangan justru mengantarkan pemahaman, disitulah rahasia Allah mulai bekerja dalam dirimu. Laduni bukan sesuatu yang turun dari langit dalam bentuk kata, melainkan cahaya yang menembus dinding kesadaranmu, menyingkap tabir antara engkau dan Tuhanmu. Jika hatimu sering bergetar saat mendengar ayat-ayat yang menyentuh rahasia batin, jika engkau menangis tanpa tahu alasan ketika mengingat namanya, jika setiap kali engkau sendiri terasa ada yang memeluk dari dalam, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menanamkan sesuatu yang tidak diajarkan manusia. Sebuah ilmu yang tidak bisa dituliskan, tapi bisa dirasakan. Sebuah pengetahuan yang tidak membutuhkan guru, karena guru sejatinya adalah Allah sendiri, yang mengajarkan lewat takdir, lewat ujian, lewat keheningan. Namun jangan terburu-buru mengaku telah memilikinya. Ilmu laduni bukan kemuliaan yang bisa dibanggakan, melainkan amanah yang menuntut kesucian. Saat Allah memberi, Ia juga menguji. Ia menyingkap sedikit untuk melihat apakah engkau akan sombong atau semakin tunduk. Tanda laduni bukan kemampuan berbicara bijak, bukan pula kekuatan menyingkap rahasia orang lain, tapi kesanggupan untuk menundukkan ego, memaafkan tanpa alasan, dan mencintai tanpa pamrih. Dan ketika engkau telah sampai pada titik itu, saat dunia tak lagi menarik, saat pujian tak lagi berarti, saat hanya kehadiran Allah yang menjadi sumber damai di hatimu, maka ketahuilah, engkau telah disentuh oleh sesuatu yang tidak semua hamba merasakannya. Itulah permulaan laduni, bukan karena engkau mencarinya, tapi karena Allah berkenan memilihmu untuk merasakannya. Ia datang tanpa tanda, tapi meninggalkan cahaya yang tak pernah padam di hati yang telah pasrah. Bab 2. Saat hati mulai dibimbing langsung oleh Allah. Ada masa ketika semua guru terasa diam, ketika buku-buku tidak lagi memberi makna, dan ketika nasihat manusia hanya menyentuh permukaan. Di saat seperti itu, sebagian orang merasa kehilangan arah, padahal sebenarnya itulah momen ketika Allah sedang mengambil alih bimbinganmu secara langsung. Ia menuntun bukan lewat suara, bukan lewat tulisan, tapi lewat rasa yang samar, rasa yang membuatmu enggan berbuat dosa, rasa yang membuatmu menjauh dari keramaian tanpa tahu mengapa. Saat itu, engkau mulai memahami bahwa bimbingan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hati yang telah disentuh cahayanya. Ketika Allah mulai membimbing, Ia tidak mengirimkan banyak kata, tapi menghadirkan kesadaran yang menenangkan. Engkau mulai bisa membedakan mana yang membawa cahaya dan mana yang menjerumuskan dalam gelap. Suatu kesadaran halus muncul dalam diri. Engkau tidak lagi menilai sesuatu dari tampilan luar, tapi dari rasa batin yang tenang atau gelisah. Hati menjadi seperti kompas yang tak pernah salah arah selama engkau menjaganya tetap jernih.
Itulah tanda kedua dari laduni, bimbingan tanpa suara, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Perlahan, engkau akan mulai memahami mengapa dulu banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa doa-doa tertentu seolah tak dikabulkan. Mengapa beberapa orang datang hanya untuk pergi. Ternyata semua itu bukan kegagalan, tapi cara Allah mengatur langkahmu agar tidak salah jalan. Ia menyelamatkanmu dari banyak hal yang tidak kau sadari, menutup jalan dunia agar terbuka jalan makrifat. Dan ketika engkau menyadari itu, bukan keluh yang muncul, melainkan rasa syukur yang dalam. Karena ternyata sejak awal Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Hanya saja bimbingan ini menuntut kesabaran yang halus. Kadang engkau tidak akan paham apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu, tetapi hatimu akan terus dibimbing untuk percaya. Setiap kesulitan terasa seperti pelajaran, setiap kehilangan menjadi panggilan, setiap diam menjadi ruang untuk mendengarnya berbicara lewat sunyi. Di tahap ini, engkau mulai berlatih bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menunggu hingga Allah sendiri yang mengungkapkannya. Dan saat engkau bisa pasrah dalam ketidaktahuan, tenang dalam penantian, dan lembut dalam setiap ujian, maka di sanalah laduni mulai berakar kuat dalam dirimu. Ia tumbuh menjadi kebijaksanaan yang tidak kau pelajari, menjadi ketenangan yang tidak kau rencanakan. Hati yang dulu penuh tanya kini berubah menjadi tempat turunnya makna. Engkau tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda Allah di luar, karena engkau telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Bab 3. Bahasa sunyi yang hanya dipahami jiwa. Ada satu bahasa yang tak pernah diajarkan, tapi hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya telah hening. Bahasa itu tidak memakai huruf, tidak butuh suara, dan tak pernah tersusun dari logika. Ia adalah bahasa antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang hanya bisa dirasakan lewat getar jiwa, lewat air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab, lewat senyum yang lahir dari kesadaran bahwa segalanya sudah dalam genggaman Allah. Saat engkau mulai memahami bahasa sunyi ini, engkau tidak lagi butuh banyak penjelasan, karena setiap hal yang datang sudah membawa pesan. Setiap kejadian menjadi ayat, setiap perasaan menjadi isyarat, dan setiap detik kehidupan menjadi wahyu yang berbisik pelan di telinga batinmu. Bahasa ini hanya bisa terdengar ketika dunia sudah tidak lagi bising di dalam diri. Selama engkau masih dikejar oleh ambisi, masih haus akan pengakuan, atau masih sibuk dengan urusan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka suara lembut itu akan tertutup. Tapi ketika engkau mulai diam, mulai berserah, mulai melepaskan kebutuhan untuk dimengerti manusia, maka di sanalah Allah mulai berbicara dengan cara yang hanya engkau yang paham. Ia mungkin membuatmu kehilangan sesuatu, hanya agar engkau mengerti arti cukup. Ia mungkin membuatmu menunggu lama, hanya agar engkau belajar ikhlas. Setiap kejadian menjadi pesan, dan hatimu menjadi tempat di mana pesan itu diterjemahkan oleh cahaya iman. Engkau akan mulai merasa bahwa waktu berjalan berbeda. Setiap detik seolah punya makna yang lebih dalam dari sebelumnya. Saat engkau duduk dalam diam, rasanya seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat namun sangat dekat. Tidak ada lagi jarak antara doa dan jawaban, karena kini engkau menyadari doa sejati bukan ucapan bibir, melainkan getaran hati yang menyatu dengan kehendaknya. Ketika hatimu telah menyatu dengan kehendak itu, engkau tidak lagi meminta sesuai keinginanmu, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untukmu. Bahasa sunyi ini seringkali membuatmu tampak aneh di mata manusia. Mereka melihatmu diam, padahal di dalammu sedang terjadi percakapan yang sangat hidup. Mereka mengira engkau menjauh, padahal sebenarnya engkau sedang semakin dekat. Di titik ini, engkau tidak lagi memerlukan banyak pembenaran atau penjelasan. Engkau hanya perlu menjaga keheningan itu tetap bersih, agar tidak ternoda oleh ego dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Sebab begitu keheningan itu terganggu, bahasa itu pun akan hilang kembali. Dan bila engkau mampu menjaga kesunyian itu tetap hidup di dalam dada, meski dunia di sekitarmu bising dan tak henti berputar, maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang tak bergantung pada keadaan, sebuah kebahagiaan yang tak bergantung pada kepemilikan. Itulah bahasa Allah yang berbicara langsung pada jiwa yang sudah siap menerima.
Sebuah komunikasi tanpa kata, tapi lebih nyata dari segala yang bisa diucapkan manusia. Bab 4. Ketika cahaya itu menyentuh kesadaranmu. Ada saat tertentu dalam perjalanan batin, di mana sesuatu yang lembut namun kuat menyentuh kesadaranmu tanpa peringatan. Tidak ada kilatan cahaya yang terlihat mata, tidak ada suara yang terdengar telinga, tapi engkau tahu ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Dunia yang dulu tampak buram kini terasa jernih. Hati yang dulu berat kini menjadi ringan. Seolah-olah Allah sendiri menyalakan pelita kecil di ruang terdalam kesadaranmu. Pelita yang perlahan menyingkap gelap yang selama ini tidak engkau sadari ada di sana. Itulah cahaya laduni, bukan cahaya yang datang dari luar, tapi cahaya yang menyala dari dalam. Ia tidak mengubah siapa engkau di mata manusia, tapi mengubah seluruh caramu memandang kehidupan. Cahaya itu tidak datang karena engkau merasa pantas. Ia datang karena kasih Allah yang tanpa alasan. Ia tidak memilih mereka yang paling banyak beribadah, tapi mereka yang paling tulus dalam mencari. Kadang Allah memilih hati yang retak, hati yang remuk karena kehilangan, hati yang hancur karena kecewa, karena di sanalah cahaya lebih mudah masuk. Saat engkau berhenti melawan takdir, berhenti menuntut, berhenti mengeluh, di saat itulah pintu itu terbuka. Cahaya itu tidak menuntunmu kepada kehebatan, tapi kepada pengenalan. Ia tidak membawamu untuk merasa lebih tahu, tapi untuk lebih rendah hati. Ketika cahaya itu menyentuh kesadaranmu, engkau mulai melihat hal-hal kecil dengan rasa syukur yang besar. Setiap hembusan angin terasa seperti sapaan lembut. Setiap langkah terasa memiliki arah. Bahkan kesedihan pun berubah menjadi keindahan yang tersembunyi. Engkau tidak lagi menolak apapun yang datang, karena engkau tahu, semua yang datang adalah bagian dari rencana Allah yang sedang bekerja. Ini bukan pasrah karena putus asa, tapi pasrah karena mengerti. Ada kebijaksanaan di balik setiap peristiwa, ada makna di balik setiap kehilangan, ada kasih di balik setiap ujian. Namun, jangan salah mengira bahwa setelah cahaya itu datang, hidupmu akan selalu tenang. Justru setelah itu, Allah akan menguji, apakah engkau benar-benar memahami makna cahaya itu, atau hanya terpesona olehnya. Ia akan mengirimkan gelap baru, bukan untuk memadamkan cahaya, tapi untuk melihat apakah engkau tetap percaya, walau sinarnya tampak redup. Sebab laduni bukan tentang keajaiban yang membuat hidup mudah, melainkan tentang keteguhan untuk tetap tenang walau semua terasa sulit. Dan bila engkau terus menjaga cahaya itu dengan keikhlasan, tidak menggunakannya untuk merasa lebih tinggi, tidak menukarnya dengan kebanggaan, maka cahaya itu akan tumbuh menjadi pelita yang abadi di hatimu. Ia tidak akan padam, bahkan di saat engkau menangis. Ia akan menuntunmu melewati jalan yang tak terlihat oleh orang lain, jalan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah disentuh oleh kasih Allah secara langsung. Di sanalah laduni hidup, bukan di pikiranmu, tapi di kesadaranmu yang telah diterangi. Bab 5. Saat rasa menjadi jalan menuju Tuhan. Ada satu tahap dalam perjalanan batin di mana akal berhenti berbicara, dan yang tersisa hanyalah rasa. Di titik ini, engkau tidak lagi mencari dengan logika, tidak lagi bertanya dengan kata, karena yang berbicara kini adalah hatimu sendiri. Rasa menjadi petunjuk yang lebih halus daripada ilmu manapun. Ia membimbingmu dengan lembut, bukan lewat suara, tapi lewat getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Ketika engkau hendak berbuat salah, hatimu terasa berat. Ketika engkau hendak mengikuti jalan yang benar, hatimu terasa damai. Itulah tanda bahwa Allah telah menanamkan ilmu rasa di dalam dirimu. Sebuah pengetahuan yang tidak tertulis di kertas, tapi diukir di ruang rahasia hati. Rasa ini seringkali membingungkan bagi yang belum mengenalnya. Karena ia tidak bisa dijelaskan dengan kalimat, tidak bisa diukur dengan logika. Tapi bagi mereka yang hatinya telah lembut, rasa ini adalah petunjuk yang paling jujur. Ia tidak pernah berbohong ketika engkau merasa jauh dari Allah. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena hatimu sedang tertutup oleh kesibukan dunia. Ketika engkau merasa dekat, bukan karena engkau berbuat banyak, tapi karena Allah sedang mendekatkanmu tanpa alasan.
Rasa inilah yang menjadi jalan menuju makrifat, jalan yang tidak dilalui oleh pikiran, tapi oleh cinta. Jika engkau perhatikan, setiap rasa dalam hidupmu membawa pesan. Sedih adalah cara Allah mengajarkan empati. Gembira adalah caranya menunjukkan nikmat. Hampa adalah caranya mengundangmu kembali kepadanya. Semua rasa adalah guru, semua perasaan adalah ayat. Maka jangan tolak rasa apapun yang datang, karena di balik setiap rasa, ada Allah yang sedang berbicara. Hati yang peka akan selalu tahu kapan harus diam, kapan harus bersyukur, dan kapan harus menangis. Tidak ada lagi kebingungan, sebab rasa telah menjadi kompas yang mengarah ke hadiratnya. Namun, jangan biarkan rasa ini dikotori oleh hawa nafsu. Sebab jika engkau mencampurnya dengan keinginan dunia, maka petunjuk itu menjadi kabur. Rasa sejati hanya bisa tumbuh dalam hati yang jujur dan ikhlas, bukan hati yang mencari keuntungan dari kedekatan dengan Tuhan. Ketika engkau merasa sesuatu, belajarlah untuk diam dan mendengarkan, bukan langsung menafsirkan. Karena tafsir yang lahir dari ego bisa menipu, tapi makna yang muncul dari diam akan membawa cahaya. Disinilah keheningan menjadi ladang tumbuhnya hikmah. Dan ketika engkau sudah mampu hidup dengan bimbingan rasa, menjalani hari tanpa banyak bertanya, tapi selalu merasa ditemani, selalu disapa, selalu diarahkan, maka engkau telah berjalan di jalan yang lembut, namun pasti menuju Tuhan. Engkau tidak lagi takut kehilangan, karena engkau tahu setiap yang pergi hanyalah bagian dari pengaturannya. Engkau tidak lagi terlalu berharap pada makhluk, karena engkau sadar semua rasa sejati hanya akan berlabuh kepada Allah. Dan disitulah ilmu laduni benar-benar hidup, menjadi cahaya dalam rasa, menjadi arah dalam diam, dan menjadi rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang telah mengenal kasih Tuhan dengan sebenar-benarnya. Bab 6. Ketika diam menjadi bentuk tertinggi dari zikir. Ada kalanya Allah tidak lagi memintamu untuk banyak berbicara, tapi untuk diam. Diam yang bukan kosong, tapi penuh makna. Diam yang bukan karena lelah, tapi karena hatimu telah belajar mendengar dengan cara yang baru. Dalam diam itu, engkau mulai merasakan bahwa zikir sejati bukan hanya diucapkan dengan bibir, tapi disuarakan oleh seluruh keberadaanmu. Setiap napas menjadi tasbih, setiap langkah menjadi tahmid, dan setiap detik kehidupan menjadi bentuk syukur yang tak terucapkan. Inilah fase di mana keheningan menjadi tempat Allah bersemayam paling dekat, tempat di mana suara dunia tak lagi mampu menembus kedamaian batinmu. Dalam diam, engkau akan menyadari betapa selama ini engkau terlalu banyak berbicara tentang Allah, tapi jarang mendengarkannya. Engkau memohon, mengadu, meminta, tapi lupa menunggu jawaban yang sering kali datang, bukan dalam kata, melainkan dalam rasa tenang. Saat engkau berani diam di hadapan Tuhan, engkau sedang membuka ruang baginya untuk berbicara lewat kesunyian. Sebab Allah tidak berbicara kepada hati yang bising, Ia berbicara kepada hati yang telah tenang. Itulah sebabnya para wali dan arif billah begitu sedikit bicara, karena setiap diam mereka sudah menjadi zikir, setiap pandangan mereka sudah menjadi doa. Diam yang sejati bukan berarti engkau berhenti berbuat. Justru di dalam diam itulah lahir kesadaran yang lebih tinggi, tindakan yang lebih tulus, dan kebijaksanaan yang lebih jernih. Engkau tidak lagi bereaksi terburu-buru terhadap dunia, karena engkau tahu setiap hal berjalan sesuai waktu Allah. Engkau tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada manusia, karena engkau hanya ingin menjadi saksi atas keindahan kehendaknya. Dalam diam, engkau tidak kehilangan arah, melainkan justru menemukannya di setiap sudut kehidupan yang dulu kau anggap biasa. Namun, diam ini bukan untuk semua orang. Ia adalah anugerah bagi mereka yang telah selesai dengan keinginan untuk didengar. Selama hatimu masih ingin diakui, selama engkau masih haus untuk dianggap benar, keheningan itu tidak akan betah bersamamu. Tapi ketika engkau mulai menikmati sunyi, menikmati kesendirian tanpa merasa sepi, maka itu tanda bahwa Allah sedang berbicara lebih sering kepadamu. Ia menenangkanmu tanpa kata, mengobatimu tanpa sentuhan, dan mengajarkanmu tanpa buku. Semua terjadi di ruang batin yang tak terjangkau oleh dunia. Dan ketika engkau telah sampai di titik ini, saat diammu lebih berisi daripada kata-kata, saat hatimu bergetar tanpa suara,
Saat setiap hembusan napas terasa seperti salam dari Tuhan, maka ketahuilah, engkau sedang berada di kedalaman laduni yang sesungguhnya. Sebuah kedalaman yang tidak bisa dibagikan, hanya bisa dirasakan. Diam itulah zikirmu, tenang itulah doamu, dan sunyi itulah tempat Allah bersemayam paling indah dalam dirimu. Bab 7. Ketika takdir menjadi bahasa cinta Allah. Ada waktu di mana engkau mulai melihat hidup bukan lagi sebagai rangkaian kebetulan, melainkan susunan rapi dari kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Di tahap ini, engkau tidak lagi sibuk menolak takdir, sebab engkau telah memahami bahwa setiap hal yang terjadi bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menuntunmu. Bahkan luka yang dulu terasa begitu dalam, kini kau lihat sebagai panggilan lembut dari Tuhan agar engkau kembali kepadanya. Itulah tanda bahwa laduni mulai membimbing caramu memandang hidup, bahwa segalanya adalah pengajaran dan semua kejadian adalah bentuk cinta yang menyamar dalam rupa ujian. Ketika engkau mulai memahami bahasa cinta ini, air mata yang dulu lahir karena marah kini berubah menjadi air mata syukur. Engkau tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tapi mulai berbisik pelan, "Apa yang ingin engkau ajarkan padaku ya Allah?" Disitulah kesadaran laduni bekerja dengan halus, mengubah penderitaan menjadi makna, mengubah kesulitan menjadi pemurnian. Allah mengajarkanmu bukan dengan kata, tapi dengan kejadian. Setiap kehilangan mematahkan ego, setiap kegagalan mengikis kesombongan, dan setiap keterlambatan menumbuhkan sabar yang sejati. Begitulah Allah mengajari jiwa-jiwa yang Ia cintai, bukan dengan kelembutan yang selalu mudah, tapi dengan kasih yang menuntun lewat rasa sakit yang menyembuhkan. Dalam pandangan laduni, tidak ada kejadian yang sia-sia. Bahkan dosa masa lalumu pun menjadi bagian dari kurikulum spiritual yang membentuk kesadaranmu hari ini. Karena Allah tidak melihat masa lalumu untuk menghukummu, tapi untuk menggunakannya sebagai jembatan agar engkau lebih mengenalnya. Semua yang pernah membuatmu jatuh, kini menjadi alasan mengapa engkau sujud dengan lebih dalam. Semua yang pernah hilang, kini menjadi ruang kosong, tempat cahaya baru bisa masuk. Disinilah takdir berhenti menjadi musuh, dan berubah menjadi sahabat yang mengantarkanmu pulang. Namun untuk bisa membaca bahasa cinta ini, engkau perlu hati yang tenang dan pandangan yang lembut. Sebab cinta Allah seringkali datang dalam bentuk yang tidak engkau harapkan. Ia mungkin datang sebagai kehilangan, sebagai kesunyian, sebagai penantian panjang. Tapi bagi mereka yang telah mengenal makna laduni, semua bentuk itu terasa sama. Semuanya adalah pelukan Allah dalam rupa yang berbeda. Ketika engkau bisa melihat ujian dengan mata cinta, engkau tidak lagi merasa terpisah darinya. Setiap kejadian menjadi jembatan yang menghubungkanmu kembali dengan kasih-Nya yang tak bertepi. Dan bila engkau telah mampu menerima seluruh takdirmu tanpa keluh, bahkan bersyukur atas apapun yang datang, disitulah laduni telah menjelma menjadi kebijaksanaan hidupmu. Engkau berjalan tanpa takut karena engkau tahu tidak ada yang bisa menimpa kecuali yang telah Allah tulis dengan cinta. Engkau hidup tanpa cemas karena engkau yakin setiap langkahmu sudah dalam genggamannya. Itulah rahasia terdalam dari ilmu laduni. Ketika hati tidak lagi memandang takdir sebagai beban, tapi sebagai cara Allah berkata, "Aku bersamamu, bahkan dalam yang paling kau tangisi." Bab 8. Saat segalanya menjadi cermin diri. Ketika perjalanan batinmu semakin dalam, engkau akan mulai melihat bahwa dunia ini bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan cermin untuk dikenali. Segala sesuatu di sekitarmu, orang-orang, peristiwa, bahkan hal-hal kecil yang tampak sepele, adalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Jika hatimu gelisah, dunia terasa gaduh. Jika hatimu jernih, dunia pun tampak damai. Saat engkau mulai menyadari bahwa setiap yang terlihat hanyalah bayangan dari yang tersembunyi, disitulah laduni mulai menyingkap tabir besar yang memisahkan antara aku dan semesta. Kau akan mulai memahami bahwa semua yang terjadi di luar sebenarnya sedang berbicara tentang keadaan di dalam. Orang yang membuatmu marah sebenarnya sedang mengajarkanmu tentang kesabaran yang belum sempurna. Mereka yang menolakmu sejatinya sedang menunjukkan bahwa
engkau masih bergantung pada pengakuan manusia. Mereka yang menyakitimu sesungguhnya sedang mengingatkan bahwa engkau belum sepenuhnya memaafkan dirimu sendiri. Segalanya berputar dalam lingkar pelajaran dan setiap cermin yang datang membawa kesempatan untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Laduni mengajarkanmu untuk tidak sibuk mengubah dunia, tapi menyembuhkan hati. Karena ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah di mata yang sama. Pada tahap ini, engkau mulai melihat rahmat di balik setiap konflik. Pertengkaran bukan lagi luka, tapi ruang untuk mengenali ego yang masih tersisa. Kesalahan bukan lagi aib, tapi pintu untuk belajar lebih dalam tentang ketulusan. Engkau tidak lagi mudah menilai orang lain, sebab engkau tahu, semua orang hanyalah cermin dalam skenario Allah yang sempurna. Maka yang engkau lakukan bukan lagi menghakimi, tapi merenungi. Setiap kejadian menjadi bahan tafakur, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap luka menjadi jalan pulang kepada Allah yang tak pernah berhenti memanggil. Namun membaca cermin kehidupan tidaklah mudah. Ia membutuhkan hati yang jujur dan keberanian untuk melihat diri tanpa topeng. Sebab seringkali yang paling sulit diterima bukanlah keburukan orang lain, melainkan bayangan diri sendiri yang tampak di dalamnya. Tapi bila engkau mampu melihat semua itu tanpa membenci, tanpa menyangkal, hanya dengan rasa syukur bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki, maka engkau telah naik satu tangga lagi dalam laduni, tangga kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, semuanya saling terhubung oleh kehendak yang satu. Dan bila engkau telah mencapai titik ini, dunia tidak lagi menjadi tempat ujian yang menakutkan, tapi menjadi madrasah cinta yang indah. Segalanya mengajarkan, segalanya menuntun, segalanya mengingatkanmu kepadanya. Engkau akan berjalan di bumi dengan langkah ringan, karena engkau tahu, setiap bayangan yang kau lihat hanyalah cara Allah memperkenalkan dirimu kepada dirimu sendiri. Itulah laduni yang sejati, ilmu yang tidak sekadar memberitahu tentang Tuhan, tapi membuatmu melihat Tuhan di setiap hal, termasuk dalam dirimu yang sedang belajar memahami makna hidup dengan lebih lembut dan lebih dalam. Bab 9, ketika cinta menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Pada akhirnya setelah begitu banyak jalan yang engkau lalui, air mata, keheningan, ujian, dan kesadaran, semua itu akan bermuara pada satu hal, cinta. Bukan cinta seperti yang dunia pahami, tapi cinta yang suci, yang tidak memiliki alasan selain karena Allah sendiri adalah sumbernya. Cinta inilah yang membuatmu tetap berbuat baik meski tidak diperlakukan baik. Cinta inilah yang membuatmu mampu tersenyum di tengah luka dan tetap mendoakan bahkan mereka yang pernah melukaimu. Saat cinta ini lahir, engkau tidak lagi mencintai karena siapa, tapi karena Dia yang menitipkan setiap jiwa. Segala sesuatu menjadi indah karena engkau mulai memandangnya dengan mata hati yang telah dibasuh oleh kasih Tuhan. Cinta yang sejati tidak menuntut untuk dimengerti, karena ia lahir dari pengertian yang paling dalam. Ia tidak perlu balasan, sebab kehadirannya sendiri sudah menjadi nikmat. Dalam cinta laduni, engkau tidak lagi membedakan antara memberi dan menerima, karena keduanya terasa sama. Sama ibadah, sama pengabdian. Engkau mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk memuliakan. Bukan untuk mengikat, tapi untuk melepaskan dengan tenang. Inilah cinta yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh darinya. Cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat, yang menumbuhkan, bukan yang menuntut. Ketika cinta seperti ini bersemi, pandanganmu terhadap dunia berubah sepenuhnya. Engkau melihat manusia bukan sebagai teman atau musuh, tapi sebagai sesama penziarah yang sedang mencari jalan pulang. Engkau tidak lagi ingin menang, karena engkau tahu tak ada yang perlu ditaklukkan. Engkau tidak lagi ingin membuktikan apapun, karena engkau telah menemukan makna di dalam keikhlasan. Bahkan dalam perbedaan, engkau merasakan keindahan, karena engkau tahu warna-warni kehidupan hanyalah refleksi dari kebesaran Sang Pencipta yang tak terbatas. Semua yang ada kini terasa suci, karena engkau memandangnya dengan cinta yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Namun cinta laduni bukanlah kelembutan yang lemah. Ia adalah kekuatan yang halus tapi tak tergoyahkan. Ia membuatmu tetap lembut di tengah kerasnya dunia, tetap tenang di tengah badai, dan tetap yakin di saat segala sesuatu tampak tak pasti.
Cinta inilah yang menjadi bahasa tertinggi antara manusia dan Tuhan. Bahasa yang tidak diucapkan, tapi dirasakan di kedalaman jiwa. Ketika engkau mencintai dengan cara ini, sejatinya engkau sedang beribadah dalam bentuk yang paling murni. Sebab Allah lah yang menjadi sebab, isi, dan tujuan dari setiap cinta itu sendiri. Dan pada akhirnya, ketika semua ilmu sudah tidak lagi penting, ketika semua kata kehilangan makna, hanya cinta yang akan tersisa. Cinta yang membuatmu menangis dalam sujud. Cinta yang membuatmu diam dalam rindu. Cinta yang membuatmu hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk menghadirkan kasih Allah di setiap langkahmu. Inilah puncak laduni, ketika ilmu menjadi cinta dan cinta menjadi jalan kembali menuju Dia. Sebab siapapun yang telah mengenal cinta sejati, sejatinya telah mengenal Tuhannya. Bab 10, kembali menjadi hamba yang sadar. Pada akhirnya, perjalanan panjang menuju laduni bukanlah tentang menjadi istimewa, bukan tentang memiliki pengetahuan rahasia, atau memahami sesuatu yang orang lain tidak tahu. Perjalanan ini hanyalah tentang satu hal, kembali menjadi hamba. Hamba yang sadar, yang tahu dari mana ia datang, dan kepada siapa ia akan pulang. Setelah segala cahaya dan kesadaran itu datang, engkau tidak lagi merasa tinggi, justru semakin tunduk, semakin kecil, dan semakin penuh rasa takut akan kehilangan kasih-Nya. Di tahap ini, laduni tidak lagi menjadi sesuatu yang ingin diceritakan, tapi menjadi rahasia yang dijaga dalam keheningan. Karena engkau tahu, apapun yang berasal dari Allah hanya layak dijaga dengan adab dan kerendahan hati. Menjadi hamba yang sadar berarti hidup dengan kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pusat, tapi sebagai cermin dari kehendak-Nya. Setiap gerak langkah, setiap kata, setiap keputusan, semuanya kembali diarahkan kepadanya. Engkau tidak lagi merasa memiliki apapun, karena engkau tahu semua hanyalah titipan yang kelak akan diminta kembali. Kesadaran inilah yang membuatmu tidak lagi mudah sombong dalam kebaikan dan tidak berputus asa dalam dosa. Karena engkau tahu Allah lah yang memulai segalanya dan hanya Dia yang mampu menuntunmu sampai akhir. Dalam kesadaran ini, engkau akan mulai menjalani hidup dengan kelembutan yang tak dibuat-buat. Engkau tidak lagi terburu-buru menilai, tidak mudah menghakimi, dan tidak lagi sibuk ingin mengubah dunia. Engkau hanya ingin menjadi tempat di mana rahmat Allah bisa mengalir, lewat lisanmu, lewat sikapmu, lewat hatimu. Engkau hidup sederhana tapi penuh makna, tidak banyak bicara tapi dalam diammu ada doa yang bekerja. Segala sesuatu menjadi ringan karena engkau tahu semua sudah dalam genggamannya. Bahkan kegelisahan pun menjadi tanda cinta, karena itu berarti Allah masih ingin engkau mencarinya. Ketika engkau telah sampai di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu menonjolkan pengalaman spiritualmu. Tidak ada lagi aku telah mendapat laduni, sebab yang ada hanyalah aku telah diajari untuk mengenalnya sedikit lebih dalam. Semua rasa ingin dipuji menguap, dan yang tersisa hanyalah rasa syukur yang menundukkan hati. Engkau sadar, ternyata seluruh perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, tapi tentang mengenali kehadiran Allah yang sejak awal sudah begitu dekat. Lebih dekat dari napas yang keluar dan masuk di dada. Dan di penghujung perjalanan ini, saat engkau memejamkan mata dan menatap ke dalam, engkau akan mengerti satu hal. Tidak ada jalan yang benar-benar panjang, karena setiap langkah sudah berada di bawah bimbingannya. Laduni bukan tujuan, melainkan cara Allah menuntunmu pulang kepada kesadaran tertinggi, kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba dan Allah adalah segalanya. Di sanalah semua perjalanan berhenti, semua pertanyaan berakhir, dan semua cinta bersatu dalam satu kalimat yang menenangkan jiwa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah sudah cukup bagiku. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada kembali sepenuhnya dalam genggamannya. Dan setelah semua penjelasan, setelah setiap tanda itu kau rasakan, mungkin kini engkau tak perlu mencari lagi. Karena ketika hati telah mengenal Tuhannya, maka seluruh pencarian berhenti di satu titik. Diam dalam kehadirannya. Ingatlah, laduni bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi agar engkau bisa lebih tunduk.
Karena pada akhirnya semua ilmu akan hilang. Yang tersisa hanyalah cinta dan kesadaran bahwa engkau hanyalah hambanya. Apakah engkau siap untuk kembali mengenalnya dari dalam dirimu sendiri?